Efesus 5 ayat 8 hingga ayat 14. Dengarkanlah firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam tradisi gereja ada satu minggu khusus di tengah masa Prapaskah. Itu yang disebut Minggu Letare, yang artinya bersuka citalah. Ini menarik Amang Inang. Kenapa? Karena minggu ini kita diingatkan untuk bersuka cita di masa Prapaskah. Di masa-masa perenungan dan di masa-masa pertobatan ini, kita diingatkan untuk bersuka cita. Atau ini mau mengatakan seperti ini: di tengah perjalananmu yang berat, di tengah pergumulanmu yang berat, di tengah kesulitanmu yang tiada habisnya, Minggu Letare mau mengatakan, ingatlah, keselamatan sudah dekat. Karena itu bersuka citalah. Ada sukacita, amin. Iya, ada banyak alasan untuk bersuka cita yang manginang ya. Ada karena sehat, karena anak-anak, pahopu, karena ulang tahun juga ya manginang ya. Ya karena ulang tahun juga mengingat berkat Tuhan yang luar biasa. Ada juga yang bersuka cita karena utangnya sudah lunas gitu kan, cicilannya sudah aman gitu. Jadi ada begitu banyak hal yang boleh membuat kita bersuka cita. Dan pada minggu ini Amang Inang, kita diingatkan untuk bersuka cita. Kenapa? Mari kita buka Alkitab kita ayat 8. Ini alasan kita untuk bersuka cita pada minggu ini. Boleh ditampilkan ayat yang ke-8 Amang? Iya, kita membaca bersama-sama 3 iya. Memang dahulu kamu adalah sebab itu hiduplah sebagai iya. Ini yang membuat kita bersuka cita. Apa yang mau kita lihat dari ayat 8? Perubahan terbesar di dalam hidup orang percaya Amang Inang itu bukanlah karena perubahan
kondisinya. Itu juga bukan karena perubahan situasi kehidupannya, tetapi karena perubahan identitasnya. Ini yang paling besar. Ini perubahan yang terbesar bagi orang yang percaya. Identitasnya berubah. Dan inilah yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus pada saat itu. Identitas jemaat Efesus, identitas kita pada saat ini yang mendengarkan firman ini telah dirubah dari kegelapan menjadi terang. Ketika kita telah dipersatukan dengan Kristus, maka yang pertama, identitas kita dari kegelapan itu menjadi terang. Yang kedua, ketika kita dipersatukan dengan Kristus, identitas kita yang mati secara rohani karena dosa berubah menjadi hidup di dalam Kristus. Ini yang membuat kita bersukacita. Dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Inilah yang membuat kita bersukacita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah ilustrasi itu tentang mancis. Itu semua tahu mancis ya. Dari dadusianan api denaking. Nah, tertibu mesti upain. Dari dado. Kalau dari atas nampakkah Manginang? Nampak jelas? Jelas? Kayaknya kurang jelas ya. Nah, kurang jelas kelihatan apinya. Tetapi saat ini mari kita coba bayangkan Manginang, ketika sebuah rumah yang gelap, mungkin karena listriknya mati, ada pemadaman dari PLN, atau mungkin karena ada kerusakan, tetapi jadi gelap rumah itu. Maka kemungkinan semua orang pengisi rumah dia akan berjalan dengan pelan-pelan, sambil tangannya juga meraba-raba dengan pelan. Lalu ketika berjalan mungkin akan ada yang tersandung atau menabrak sesuatu. Mungkin dia akan menabrak kursi ataupun meja, atau ketika dia jalan perasaannya sudah pelan, tersandung remote, mungkin ada remote di lantai kali kan. Nah, atau tersandung sendal dan lain sebagainya. Dari peristiwa itu Manginang mungkin akan ada orang yang kesal. Kenapa kesal? Karena dia kesandung. Kenapa kesal? Karena tidak dapat melihat dengan jelas. Semuanya tidak jelas dia lihat karena rumah itu gelap. Lalu ketika mancis yang seperti ini dinyalakan, yang pertama, api yang sekecil ini yang mungkin hanya seujung jari ini, ketika menyala, maka ruangan gelap yang tadi, yang melihat dengan kurang jelas tadi, seketika menjadi terang dan kelihatan. Hanya seujung jari ini, itu akan kelihatan ketika dia berada di ruangan yang gelap. Secara teologis Manginang, ternyata kegelapan itu tidak pernah mengalahkan terang, tetapi teranglah yang mengalahkan kegelapan. Begitu pula lah dengan pekerjaan Kristus. Ketika terang Kristus itu masuk ke dalam hidup kita, maka seperti yang dikatakan di ayat 13,
segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Artinya, dosa yang dulu terasa terbiasa, kebiasaan kita melakukan dosa itu, ketika Kristus masuk ke dalam hidup kita, maka semuanya akan mulai terlihat. Dulu mungkin kita terbiasa dengan kebohongan demi kebohongan. Tetapi ketika Kristus itu masuk ke dalam hidup kita, maka semuanya sudah mulai terlihat. Mungkin kita terbiasa ketika marah melakukan perbuatan dosa. Kita melampiaskan segala sesuatu ketika kita marah dan berujung kepada perbuatan dosa. Itu juga akan mulai terlihat. Perkataan-perkataan kotor atau perilaku yang mendukakan Roh Kudus, ketika Kristus masuk ke dalam hidup kita, itu akan mulai terlihat. Ini bisa kita banding nanti di pasal sebelumnya, Efesus 4 ayat 28 hingga ayat 31. Lalu yang kedua, ketika terang Kristus masuk ke dalam hidup kita, hati ini mulai disadarkan. Ketika hati mulai disadarkan, maka yang ketiga, hidup mulai diarahkan kepada kebenaran. Itu sukacita kita. Kebiasaan-kebiasaan dosa yang kita lakukan akan mulai terlihat. Hati mulai disadarkan dan hidup mulai diarahkan kepada kebenaran. Ketika terang Kristus hadir di tengah-tengah hidup kita. Ini yang membuat kita bersukacita pada hari ini. Lalu yang kedua, ini menarik mancis ini. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya memang lihat-lihat mancis ini. Kebetulan memang mancis baru. Yang kemarin gak kelihatan, entah kemana lagi dia kan. Jadi ada satu hal lagi yang menarik dari mancis ini, Amang Inang. Nah, ternyata supaya menyala apinya ini harus ada tekanan, ada gesekan. Ketika tidak ada tekanan seperti ini, ketika tidak ada gesekan seperti ini, dibiarkan seperti ini saja, maka api itu tidak akan menyala. Pun juga dengan perjalanan kehidupan kita, Mang Inang. Terkadang Tuhan itu mengizinkan tekanan terjadi dalam hidupmu. Terkadang Tuhan itu juga mengizinkan gesekan-gesekan itu terjadi di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Tuhan mengizinkan masalah itu hadir di hidup kita. Pergumulan, kesulitan, terkadang Tuhan izinkan hadir dalam hidup kita. Lalu kita mungkin akan berkata, Tuhan, kenapalah hidupku ini selalu penuh dengan tekanan? Kenapa masalah ini datang terus, yang ini selesai, datang lagi yang baru? Kenapa pergumulan ini tidak ada habisnya ya Tuhan? Amang Inang, ketika mancis ditekan, ketika mancis digesekkan, maka apinya mulai menyala. Maka ketika masalah itu terjadi pada kita, pergumulan itu terjadi pada kita, kesulitan itu terjadi pada kita, maka di saat itu jugalah seharusnya iman kita itu mulai menyala.
iman kita mulai menyala. Pengenalan kita kepada Tuhan itu mulai menyala. Memang inilah orang Kristen. Kalau banyak masalahnya, Pitor, Tuhan, benar. Tapi kalau hidupnya aman-aman saja, wah dingot tamu do Tuhani. Dingot tamu do. Toh deh. Tersaru pasongan nomor pesawati. Kan itu mulu trouble tersosongan pesawati. Tuhan. Tuhan. Coba aja tenang. Modom. Ini dah modom. Lupa hita laho. Memang harus ditekan dulu. Seperti korek tadi. Harus ada gesekan dulu. Maka iman kita pun mulai menyala. Iman kita mulai menyala. Hati dan pikiran kita mulai terfokus kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk memohon pertolongan yang daripada Tuhan. Lalu kita lihat Amanginang. Ketika iman kita menyala, lalu Rasul Paulus mau mengatakan di ayat 9. Ayo kita buka Alkitab kita ayat 9. Kita membacanya bersama-sama 3-3. Ya. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan ayat 10. Dan ujilah. Artinya ketika iman kita menyala, Paulus mau menasehati orang Efesus, Paulus mau menasehati kita atau mau mengingatkan kita, ketika iman sudah menyala, maka hidup kita pun harus berbuahkan kebaikan, bukan berbuahkan keburukan. Ketika iman kita telah menyala, maka hidup kita harus berbuahkan keadilan, bukan kecurangan, bukan penindasan, apalagi sampai pilih kasih. Ini penyakit pilih kasih ini. Mulut tuson nampola siru ponon. Ada juga tadi. Mulon nang pejukat he ada burjusa halion siru pomol. Ada pilih kasih. Dako boto molo di tuyanakon pilih kasih do PH Amanginang terbagat termalo. Ini anak bapak ini narokan. Ini anak bapak ini hebat ini. Alay agak juga sawat bereng majo geleng mi hasia di damar rupa itu inat tanah. Dang besok niat tong dope mulut terbagat anak bapak. Mula hosi pareso dan anak nio makna itu teh tong na besok ni tiko bertobat nama hami akan mau bah. Nah tetap jangan ada pilih-pilih kasih, harus adil. Dan juga di tengah-tengah keadilan itu jangan juga menumbuhkan dendam. Harus adil di dalam hidup, adil untuk berbuahkan kebenaran, kejujuran, bukan kebohongan. Dan di dalam hidup kita juga harus melakukan yang dikehendaki Tuhan. Artinya Amanginang, ketika iman kita menyala, ketika hati dan pikiran kita terfokus kepada Tuhan untuk memohon pertolongan, maka sikap kita sebagai orang yang percaya bukan hanya menunggu diam, bukan pasif menantikan pertolongan yang daripada Tuhan, tetapi kita diminta agar hidup kita juga berbuahkan kebaikan, hidup kita berbuahkan keadilan, dan hidup kita berbuahkan kebenaran dan melakukan yang dikehendaki Tuhan. Asa unang adong siak kita na marungut-ungut. Ngalileng hupai matuhan na boha doon. Ala boha ulan pay mahon.
Memang hal yang paling membosankan di dunia ini adalah menunggu. Maka jangan mau menunggu untuk berkat Tuhan. Ketika kita sudah meminta kepada Tuhan, kita percaya apa yang kita minta kepada Tuhan, ayo kita lakukan buah daripada iman itu. Melakukan kebaikan, melakukan keadilan, melakukan kebenaran, dan yakinlah Tuhan akan memberikan pertolongan lewat begitu banyak media yang boleh memberikan pertolongan kepada kita. Memang benar Amang Inang bahwa dunia ini cukup gelap. Karena memang ada begitu banyak kebohongan di dunia ini. Ada begitu banyak dendam di dunia ini. Ada begitu banyak orang-orang yang egois di dunia ini. Dan ada begitu banyak juga dosa di dunia ini. Tetapi ingatlah hari ini firman Tuhan tidak memanggil kita hanya untuk mengeluh. Hari ini firman Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk cemburu tentang dunia ini, tentang gelapnya dunia ini. Hari ini kita dipanggil sebagai anak-anak terang. Karena Yesus Tuhan kita telah memindahkan kita, telah mentransformasikan kita dari kegelapan karena dosa menjadi terang di dalam Kristus. Jadi kita diminta untuk menjadi anak-anak terang dengan berbuahkan hidup kebaikan, keadilan, kebenaran, dan melakukan yang dikehendaki Tuhan. Ini ciri-ciri dari anak-anak terang di perjalanan hidupnya. Lalu mungkin kita berpikir, bagaimana caranya seperti itu Tuhan? Hidupku ini kecil. Saya bukan tokoh yang besar. Saya bukan orang yang terkenal. Saya bukan orang hebat loh. Saya bukan orang kaya. Tapi ingatlah, seperti api yang kecil ini tadi. Enggak besar apinya. Di ruangan yang gelap, api kecil yang dihasilkan mancis ini dapat mengubah seluruh suasana. Suasana yang gelap menjadi terang. Suasana yang membuat hati jengkel, hati marah karena tersandung sesuatu menjadi sukacita. Karena itu pada Minggu Letare ini bersukacitalah. Bersukacitalah Amang, bukan karena hidupmu selalu mudah, tetapi karena dalam Kristus kita tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Bersukacitalah Inang, bukan karena hidupmu mudah, tetapi karena kita tahu Tuhan akan selalu menyertai kita. Tetapi karena kita tahu Tuhan akan selalu memberikan pertolongan bagi kita. Seperti yang dikumandangkan atau yang dipertegas tadi dengan yang punya nama ini, yaitu Punguan Kur Letare. Jadi luar biasa, Punguan Kur Letare ini juga mempertegas akan firman Tuhan ini agar kita bersukacita karena kita tahu pertolongan Tuhan nyata di perjalanan hidup kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan. Tuhan yang menjadikan langit, menciptakan bumi. Yang luar biasanya ini lagi, yang selalu setia dan tak pernah meninggalkan ciptaannya. Abadi, setia, dan tak pernah melupakan ciptaannya. Luar biasa, tidak meninggalkan dan juga tidak akan melupakan ciptaannya. Inilah yang membuat kita harus bersukacita. Amin. Jadi bukan karena hidup kita kecil sehingga kita tidak dapat membuahkan keadilan, kebenaran,
dan juga melakukan yang Tuhan kehendaki, bukan. Tetapi karena kita tahu Tuhan senantiasa menyertai kita, maka seberat apapun tekanan hidupmu hari ini, Amang, seberat apapun gesekan yang terjadi di tengah-tengah perjalanan hidupmu, Inang, disitulah imanmu harus semakin menyala. Menyala untuk melakukan kebaikan, menyala untuk melakukan kebenaran, dan menyala untuk melakukan keadilan. Amin. Ada sukacita, amin. Iya. Tapi tadi setelah tikting songonna aduk na tarilu ate. Nah, upikir tarilu ala lasti rohana deh. Hati Amang Situa Nami. Iya, jadi hari ini juga Amang Inang kita bersyukur kepada Tuhan karena Amang Sintua kita, Amang Sintua BT Silalahi yang telah melayani Tuhan seperti yang kita dengar tadi sudah bertahun-tahun, 30 tahun 2 bulan 15 hari. Luar biasa juga memang Amang Sintua itu harus menghitung sampai sedetail itu ya. Nah, dan ini juga luar biasa. Luar biasa, mungkin ada dari antara kita yang belum lahir. Amang Sintua ini sudah menjadi Sintua. Iya. Jadi mau lihat ya matu de bata. Napa tauhon Amang Sintua tahun marhobas. Hobar tu tohonan nasahat. Tuh Amang ate. Mau lihat ya mata pasahat tu de bata. Pelayanan Amang Sintua kita ini mungkin ya sering terlihat sederhana dan mungkin juga tidak terlihat besar di mata manusia. Tetapi hari ini saya harus menyampaikan sesungguhnya beliau ini juga seperti api kecil di mancis ini yang hanya seujung jari ini, tetapi menyala di tengah-tengah kegelapan. Melalui kesetiaan Amang Sintua kita kepada Tuhan, banyak orang yang dikuatkannya. Melalui kesetiaannya kepada Tuhan, banyak keluarga yang dihibur. Dan gereja kita sampai hari ini tetap berjalan di dalam terang Tuhan. Dihamu Amang Sintua Nami dohot inang. Mau lihat ya Amang dah. Mau lihat inang, alanaung digohi hamu, pangoloyon obartu tohonani. Nunga di pasahat Amang na pinangido hatani debatana madok sahat ula tohonamni. Sadarion ngadiulah hamu tohonam munay. Songon parhalado hamu di tonga-tonga ni huriani tuhatai. Amang inang sian hapar halado odo peciun. Amang Sintua tau alai yang gotohonan nih hasituan nih hotoi saleleng di portibio dobe nasida. Ini yang patut kita syukuri. Jadi nang pesongoni ati Amang Sintua Nami nang penang sidung pakobasyo muna teh sian hapar haladoon di tonga-tonga ni huriata, bukan berarti terang itu padam mamangnya. Menang gabe mitop alai ikon lam menyala do songon ayak meluan ya Amang naking ate harus tetap memberikan sinar, harus menyala iko gabe panodang. Amang Sintua harus selalu membuahkan kebaikan, keadilan, kebenaran, dan selalu melakukan kehendak Tuhan. Songon partina daoku dihamuna sailaon. Memang dang pola gejang dobe partina daota. Alai ima partina daoku najep pekon. Di angka 7 atau 8 bulan ini. Sehat maamang, sehat mainang, semakin menyala dan selalu bersukacita. Hati Amang dah, inang dah, amin. Iya, dan kiranya hidup kita semua juga ya Amang Inang ya terus menjadi terang sampai semua orang
bukan hanya melihat kita saja, tetapi juga melihat terang Kristus yang menyala, yang bersinar melalui hidup kita masing-masing. Mari melakukan kehendak Tuhan. Mari bersukacita selalu di perjalanan hidup ini. Bersukacitalah di tengah-tengah pergumulanmu, di tengah-tengah kesulitanmu, karena Tuhan selalu menyertai dan memberikan pertolongan yang nyata, yang ajaib di tengah-tengah perjalanan hidup kita masing-masing. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga. Pada hari ini, pada minggu ini, Engkau mengingatkan kami untuk bersukacita, untuk berletare di tengah-tengah perjalanan hidup kami yang berat, di tengah-tengah pergumulan yang sedang kami gumulkan, dan di tengah-tengah kesulitan kehidupan kami. Engkau mengingatkan kami melalui Rasul Paulus, melalui suratnya kepada jemaat Efesus, keselamatan sudah dekat dan kami harus bersukacita atas itu. Ada begitu banyak hal-hal yang membuat kami bersukacita. Tetapi pada saat ini, pada minggu ini, melalui firman yang daripada Tuhan, Tuhan mengingatkan kami, Tuhan mengajak kami untuk bersukacita. Karena Tuhan telah mentransformasikan kami melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, mengubah kami dari kegelapan menjadi terang. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami selalu mengingat upah dosa adalah maut dan mati. Tetapi karena kasih setia, kasih karunia yang daripada melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami boleh bersukacita atas semuanya. Berkati kami Tuhan, agar iman kami selalu menyala. Meskipun di tengah terpaan masalah, kesulitan, pergumulan, iman kami selalu menyala dan hidup kami berubah, berbuahkan kebaikan. Hidup kami berbuahkan keadilan, berbuahkan kebenaran. Dan hidup yang boleh kami lakukan selalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati kami Tuhan, mampukan kami, kuatkan kami, berikan kebijaksanaan, agar kami tidak mengeluh, agar kami tidak cemburu tentang gelapnya dunia ini, tetapi kami tetap bersukacita. Bersukacita karena Tuhan senantiasa menyertai, dan karena Tuhan pasti akan memberikan pertolongan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami masing-masing. Pada saat ini juga Tuhan, kami bersukacita kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Amang Sintua kami, Amang Sintua BT Silalahi, yang telah melayani Tuhan, yang telah Tuhan kuatkan, memberikan kebijaksanaan kepada Amang Sintua kami di tengah pelayanannya sebagai perhalado di tengah-tengah gerejamu ini. Dan atas berkat Tuhan pada saat ini di usianya yang ke-65 tahun, sesuai dengan aturan yang berlaku di tengah-tengah gerejamu HKBP, kami akan menghantarkan Amang Sintua kami memasuki masa pensiun dari majelis di tengah-tengah gereja ini. Tapi kami tahu Tuhan, akan ada begitu banyak hal yang boleh dilakukan Amang Sintua kami, yang boleh dia layankan di tengah-tengah perjalanan kehidupannya. Oleh karena itu kiranya Tuhan tetap memberikan kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan kepada Amang Sintua kami ini, pun juga dengan Inang Opung Berkat Boru. Tuhan yang memberkati
kegiatan yang boleh dilangsungkan gerejamu. Di tengah peribadahan minggu siang nantinya Tuhan, Engkau melalui hamba-Mu akan memberangkatkan Amang Sintua kami purna bakti atau pensiun dari pelayanannya sebagai majelis. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, mampukan kami semua agar kami selalu hidup sebagai anak-anak terang di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.